kami sampaikan laporan perkembangan penanganan pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum per tanggal 9 Februari 2026 pukul 15 WIB. Saya izin mulai dulu Pak dari sektor air baku dan air bersih. Kami sudah berprogres mencapai 72,7%, meningkat sekitar 20,7% dari data 31 Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut. Dari 2 embung yang terdampak di 3 provinsi seluruhnya telah ditangani 100%. Kita juga telah mengidentifikasi ada 176 spam yang terdampak. 153 diantaranya alhamdulillah telah bisa difungsikan. Untuk sumur dalam dan sumur bor dalam dan sumur bor dangkal, kami di awal mentargetkan ada 209 sumur bor dalam dan hari ini telah selesai 34, sisanya sedang berproses. Sedangkan untuk 17 sumur bor dangkal telah selesai sekitar 15 sumur bor dangkal. Untuk infrastruktur irigasi, rawa, sungai, dan muara, progres penanganan pada sektor irigasi, rawa, dan sungai di tingkat pusat mencapai rata-rata 54,2% atau meningkat sekitar 6,2% dari data 31 Januari kemarin, dan tingkat daerah mencapai 24,5% atau meningkat 2,1 atau meningkat sekitar 2,5% dibandingkan 31 Januari kemarin. Dengan rincian sebagai berikut, pada tingkat pusat terdapat 13 bendung yang terdampak dan 5 saat ini sedang ditangani. Sedangkan untuk daerah, untuk irigasi daerah yang terdampak ada 31 total daerah irigasi yang terdampak. Hari ini sudah kami tangani sekitar 25 atau 81%. Dari 79 sungai yang terdampak, 45 sedang dalam proses penanganan. Dari identifikasi awal kami ada 25 muara sungai yang terdampak di 3 provinsi, 10 sedang ditangani. Sedangkan untuk di tingkat daerah kami melihat ada 53 bendung yang terdampak. Kami baru menangani sekitar 8%, Pak. Kemudian ada irigasi daerah ada 65. Kami secara bertahap sudah menangani juga. Ada 43 sungai yang terdampak. Alhamdulillah sudah 50% kita kerjakan dan 13 muara daerah yang terdampak. Semuanya masih dalam proses penanganan. Khusus untuk daerah irigasi dan bendung, kami utamakan di titik-titik yang di mana Kementerian Pertanian sedang mulai melakukan proses tanam. Jadi kami yakinkan bahwa pada saat Kementerian Pertanian melakukan proses tanam, air wajib mengalir di area tersebut. Itu yang kami fokuskan sekarang. Untuk sektor konektivitas, progres penanganan sektor ini di tingkat nasional setelah kami sampaikan beberapa saat yang lalu sudah mencapai rata-rata 100%, kurang dari 1 bulan dari bencana. Sementara di tingkat daerah rata-rata sudah mencapai 90%, meningkat sekitar 21% dibandingkan data di 31 Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut, untuk ruas jalan nasional, kita punya sekitar 99 ruas jalan nasional di 3 provinsi dan alhamdulillah di minggu terakhir bulan Desember atau kurang lebih 1 bulan setelah bencana, semuanya telah bisa difungsikan. Dari 34 jembatan nasional yang terdampak, seluruhnya di akhir Desember juga telah bisa difungsikan. Untuk 3 daerah, kami mengidentifikasi ada sekitar 2.358 ruas jalan yang terdampak. Ini adalah ruas jalan daerah. Ini ada kenaikan sekitar hampir 350 ruas jalan
dari data 31 Januari kemarin. Karena memang per awal Januari 2026 kami sudah mulai bergerak ke arah jalan-jalan di kabupaten dan juga jalan-jalan yang menghubungkan antar daerah, antar desa maksud saya, mohon maaf, dan juga yang menghubungkan antar kecamatan. Makanya data untuk jalan daerah dan jembatan daerah akan terus bergerak. Per tanggal 9 Februari 2026, kami mengidentifikasikan ada 2.358 ruas jalan daerah yang terdampak. Ada kenaikan tadi saya sampaikan sekitar 350-an dari data di akhir Januari. Dan telah kami bisa fungsikan 2.186 atau sekitar 93%. Untuk jembatan daerah yang terdampak sekitar 827 dan per 9 Februari 717 atau sekitar 87% telah berhasil kita fungsikan. Pada sektor sanitasi dan persampahan, progres penanganan pada sektor ini telah mencapai rata-rata 100%, meningkat 15% dibandingkan data di akhir bulan Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut, sebanyak 15 TPA yang terdampak sudah seluruhnya bisa ditangani. Ada 12 IPLT yang juga terdampak dan alhamdulillah sudah bisa kita tangani. Penanganan sekarang mencakup kegiatan bersih-bersih dan penataan sampah pada lokasi-lokasi yang terdampak. Pada sektor rumah hunian dan fasum, progres penanganan pada sektor rumah hunian dan fasilitas umum mencapai rata-rata 66% atau meningkat sekitar 25% dari data di akhir Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut, penanganan rumah hunian atau hunian sementara untuk 1.300 kepala keluarga ada di 13 lokasi tersebar di Aceh dan Sumatera Utara telah mencapai sekitar 47%. Kegiatan bersih-bersih telah dilakukan pada sekitar 330 lokasi dan sekitar 215 telah bisa ditangani. Sementara itu kami juga sesuai arahan dari Pak Menteri Kesehatan membangun puskesmas modular, 2 puskesmas modular di Aceh Tenggara dan Aceh Timur. Ini sudah bisa terselesaikan. Nextnya adalah kita akan membangun puskesmas yang lebih permanen di 2 tempat tersebut. Untuk progres pelaksanaan pembangunan rumah hunian atau hunian sementara, kami bisa informasikan sebagai berikut. Di Provinsi Aceh itu ada 1.056 rumah hunian dengan rincian Aceh Tamiang tahap 1 ada 84 unit sudah terselesaikan semua. Aceh Tamiang tahap 2 156 unit baru berprogres sekitar 85%. Kabupaten Aceh Utara ada 360 unit sudah berprogres sekitar 50%. Kabupaten Bandar Meriah ada 228 unit, kami sudah berprogres hampir 60%. Di Kabupaten Pidi Jaya ada 168 unit, kami sudah berprogres sekitar 20%. Dan yang terakhir ada di Kota Subulu Salam, ada 60% yang kami baru berprogres sekitar 10%. Untuk Provinsi Sumatera Utara terdapat 245 unit rumah hunian di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan progres mencapai rata-rata sekitar 30%. Berikutnya akan kami sampaikan penanganan terkait penanganan muara. Jumlah muara yang terdampak pasca bencana sebanyak 38 muara. Hari ini telah berprogres penanganan rata-rata sebesar 35%, di mana 38 muara ini terbagi menjadi 2 kategori. 25 muara itu menjadi kewenangan nasional, 13 muara adalah kewenangan provinsi.
Kedua-duanya saat ini sudah kita mau tangani. Yang kewenangan nasional sudah mencapai 40%. Itu meliputi pengukuran dan desain sebanyak 12 muara di Aceh, 3 muara di Sumut, dan yang sedang kita tangani adalah 4 muara di Aceh, 2 muara di Sumut, dan 4 muara di Sumatera Barat. Sebanyak 13 muara terdampak kewenangan di provinsi telah juga ikut kami tangani. Saat ini ada 4 muara Provinsi Aceh dan 5 muara di Provinsi Sumatera Utara yang sedang proses pengukuran dan desain. Adapun untuk penanganannya, rata-rata sudah berprogres sekitar 31%, sebanyak 4 muara di Aceh, 5 di Sumatera Utara, dan 1 muara ada di Sumatera Barat. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, penanganan muara merupakan prioritas langsung dalam upaya melakukan percepatan normalisasi aliran sungai. Mengingat muara merupakan titik kendali utama yang menentukan kelancaran air dari hulu hingga hilir. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan penanganan muara, baik kewenangan nasional maupun kewenangan dari provinsi secara bertahap, dan target penyelesaian kita seluruhnya 38 muara adalah Oktober 2027. Untuk berikutnya mungkin saya sampaikan sedikit mengenai total anggaran yang kita perlukan untuk baik untuk tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi baik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari hitungan kami, sementara waktu penyelesaian rep dan rekon di 3 provinsi bisa kami kerjakan paling lambat hingga 2029 dan dibutuhkan sekitar 74 triliun yang terdiri dari tanggap darurat sekitar 4,8 triliun dan pada saat tahap rep dan rekon sekitar 69,7 triliun. Semua mengacu kepada aksi yang build back better, membangun dengan lebih baik dan berketahanan terhadap iklim. Dari 73,98 triliun, alokasi per provinsi adalah sebagai berikut. Aceh mendekati 40 triliun, Sumatera Utara 15 triliun, dan Sumatera Barat hampir sekitar 19 triliun. Dan dengan distribusi lintas sektor, baik sumber daya air, yang meliputi irigasi, sungai dan muara, kemudian dari Bina Marga, jalan dan jembatan, cipta karya, dan juga di prasarana strategis. Saat ini rencana penanganan rehab dan rekon sedang berproses di Bappenas. Sesuai dengan SOP di Kepres, begitu saya dari Bappenas, jadi kita akan mengajukan secara bertahap melalui Kepala Satgas dan ke Kementerian Keuangan. Berikutnya kami tampilkan adalah mengenai program kerja kami di bidang padat karya. Karena memang sesuai arahan dari Pak Presiden, teman-teman yang terdampak tidak boleh berhenti dari sisi ekonominya. Kami sejak mulai pertengahan Desember 2025 telah melakukan program Cash for Work atau PKT. Total realisasi penanganan Cash for Work atau padat karya tahun 2025 adalah 1,1 triliun dengan pelibatan sekitar 47.500 tenaga kerja. Distribusi kegiatan padat karya berdasarkan provinsi yang dapat kami sampaikan dan sebagai berikut: Aceh 450 miliar, Sumatera Utara 443 miliar, dan Sumatera Barat 215 miliar. Dengan dukungan utama sektor di sumber daya air, bina marga, dan cipta karya.
Pelaksanaan padat karya difokuskan pada kegiatan padat karya berbasis infrastruktur untuk mempercepat pemulihan layanan dasar sekaligus menjaga daya beli masyarakat di 3 provinsi yang terdampak. Untuk tahun anggaran 2026, kami tetap akan meningkatkan program padat karya tersebut yang perakiraan kami akan ada di 2.370 lokasi dengan alokasi anggaran sementara hanya untuk padat karya hampir 930 miliar dan melibatkan kurang lebih sekitar 45.000 tenaga kerja lokal. Alokasi per provinsinya adalah sebagai berikut: Aceh 428 miliar, Sumatera Utara 240 miliar, Sumatera Barat 260 miliar. Program padat karya di tahun anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pendekatan padat karya yang tetap menjaga keberlanjutan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon selalu arahan dan bimbingan dari Bapak Menko sebagai Ketua dan Pengarah dan juga Bapak Kepala Satgas, Pak Mendagri. Atas perhatian dan bantuannya, serta bimbingannya kami ucapkan terima kasih sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.